Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi di pertemuan ini. Kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai operasi-operasi dasar pengolahan citra. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah aras operasi. Operasi-operasi yang dilakukan pada pengolahan citra yang dikelompokkan ke dalam level komputasi. Ada aras titik, level titik, lokal, global, dan objek. Di dalam level titik atau aras titik, operasi yang dilakukan itu dilakukan pada piksel tunggal dengan formula FB, koordinat X dan Y, lalu berubah menjadi O titik, di mana nanti perubahannya menjadi fungsi A di dalam koordinat X dan Y. Operasi ini diulangi untuk keseluruhan piksel di dalam citra. Nah, 0 titik ini adalah lokasinya, di mana nanti ini akan dirubah level titik atau arah titik menjadi apa yang kita tentukan, yang nantinya threshold-nya dan lain sebagainya kita berikan di dalam level arah titik tersebut. Contoh di sini ada threshold atau nilai ambang, pengambangan. Jadi ada batasan di sana. Di mana di sini dibuat jika nanti ada fungsi di dalam koordinat X dan Y yang nilainya kurang dari T, dia akan diberi nilai A1. Tapi jika di dalam koordinat X dan Y memiliki nilai lebih besar atau sama dengan T. Nah, T ini kita tentukan. Ini akan diberi nilai A2. Nah, ini adalah contoh mentransformasikan citra hitam putih ke biner, di mana biner hanya mengenal 0 dan 1. Nilai threshold-nya kita tentukan, jadi setiap picture atau elemen titik tersebut itu memiliki nilai-nilai. Apakah itu nilainya 255, 250, atau 0, atau 10. Nah, itu kita tentukan. Jika nanti terdapat satu titik itu memiliki nilai kurang dari 128, ini semuanya kita ratakan bernilai 0. Tapi jika nilainya lebih atau sama dengan 128, nilainya kita tentukan menjadi nilai 1. Nah, ini adalah contoh operasi pada operasi titik pengambangan. Ini contoh dalam MATLAB ya. Yang kedua adalah membuat citra negatif. Caranya adalah mengurangi nilai intensitas piksel dari nilai keabuan maksimum. Nah, di sana di dalam citra tersebut satu titik tersebut memiliki nilai di koordinat tersebut. Nantinya nilai tersebut akan dikurangi 255 untuk mendapatkan citra negatif. Kebalikannya. Nah, ini adalah contoh citra grayscale 8 bit formulanya. Nah, saudara bisa lihat di situ. Ini kan terang ya. Kalau terang itu biasanya nilainya mendekati 255, sehingga nanti hasilnya menjadi gelap karena hasil citra piksel yang dikurangi 255 itu biasanya nanti yang citra terang itu menjadi gelap. Nah, contoh ini yang tembok berwarna putih menjadi hitam itu. Nah, seperti itu ya mahasiswa semuanya ya. Nah, ini adalah contoh MATLAB-nya, tapi kita tidak menggunakan MATLAB ya, tapi menggunakan pemrograman Python.
Yang ketiga adalah level titik pencerahan citra. Ya, ada berapa ini? Contoh operasi titik ini ya. Image brightening atau pencerahan citra. Kecerahan citra ini dapat diperbaiki dengan menambahkan atau mengurangkan sebuah konstanta. Nah, saudara bisa melihat formula pencerahan itu adalah menambahkan B. B-nya kita tentukan. Jika B-nya positif, kecerahan citra bertambah. Jika B negatif, kecerahan citra berkurang. Perlu operasi clipping jika nilai ini nilai yang baru ya, nilai dari titik tersebut, nilai yang baru berada di bawah nilai intensitas minimum atau di atas nilai intensitas maksimum. Ini kita tentukan ini mahasiswa semuanya. Nah, ini yang citra gelap lalu dioperasikan menjadi operasi pencerahan citra dengan nilai B-nya 100. Jadi citra asalnya ditambah 100 sehingga menjadi lebih terang. Ini adalah contoh dari MATLAB-nya. Lalu bagaimana kita mengkonversi citra berwarna ke citra grayscale? Citra berwarna itu memiliki 3 bidang, yaitu red, green, dan blue. Ya, sedangkan citra grayscale itu memiliki 1 bidang. Ingat ya, sehingga kita perlu mengkonversikannya. Cara sederhananya adalah semua citra red ditambah citra green ditambah citra blue dibagi 3. Nah, sehingga ini menjadi citra grayscale. Jadi kalau kalian berada di Python gitu kan, RGB to gray. Nah, itu adalah formulanya itu seperti ini. Nah, rumus dari RGB to gray, nah itu adalah formulanya seperti ini. Sehingga nanti citra dari yang berwarna ini berubah menjadi citra keabuan. Nah, ini ya mahasiswa semuanya. Kalau ini rumus formulasinya, hasil yang lebih baik ya. Ini cara yang sederhana dibagi. Tapi cara yang lebih baik kita langsung kalikan 0,299 dikali R, 0,587 dikali G, nilai dari G-nya ya, 0,144 dikali B, sehingga hasilnya seperti ini. Kalau cara sederhananya seperti ini. RGB, ini formulasinya ya, yang jumlah nilai L tambah G, red, green, blue, jumlah nilainya semuanya dibagi 3. Itu nanti dibagi rata seperti ini, sehingga tidak tanpa objeknya. Berbeda dengan kita kalikan terlebih dahulu. Nah, 0,299, 0,587, 0,144 dikalikan dengan nilai dari R tersebut, green dan blue-nya, sehingga objeknya terlihat lebih bagus. Kita masuk ke level lokal. Jadi tadi kita memberikan general informasi bahwa operasi setiap level itu ada titik, lokal, global, dan objek. Nah, titik kita sudah pelajari menggunakan nilai pengembangan, ada membuat citra negatif, membuat pencerahan citra, ini operasi titik, lalu citra berwarna ke grayscale. Sekarang kita masuk ke level aras lokal. Operasi aras lokal atau level lokal ini menghasilkan citra luaran yang intensitas pikselnya bergantung pada intensitas piksel-piksel tetangganya. Kalau tadi setiap titik itu memiliki peranan yang penting, sekarang kita tergantung pada level-level tetangganya untuk merubah nilai center tersebut. Nah, untuk merubah nilai center ini membutuhkan citra-citra tetangganya. Nah, oleh karenanya ini disebut dengan level atau aras lokal untuk operasi lokal. Contoh dari aras lokal atau level lokal adalah operasi konvolusi. Konvolusi itu perkalian ya. Untuk mendeteksi tepi dan pelembutan citra atau image smoothing. Nah, ini nanti ya di pertemuan selanjutnya.
Nah, ada level global atau aras global menghasilkan citra keluaran intensitas suatu pixel bergantung pada intensitas keseluruhan pixel. Merubah satu titik ini bergantung pada keseluruhan pixel. Contoh di sini adalah operasi penyetaraan histogram. Nah, nanti ada pembahasannya ya. Histogram enhancement atau peningkatan nilai histogram. Lalu ada aras objek. Operasi ini dilakukan pada objek tertentu di dalam citra. Tujuannya adalah mendeteksi objek dan mengenali objek tersebut. Misalnya dengan menghitung ukuran bentuk dan karakteristik lain dari objek. Contoh atau operasi aras objek ini merupakan operasi yang kompleks. Karena sebelumnya kita harus menjawab apakah objek itu bagaimana menemukan dari objek tersebut. Nah, di sini adalah contoh dari objek buah-buahan, lalu kita ukur ulang, kita bentuk size-nya, kita apply stylization filternya, kita gunakan filter, lalu dari filter tersebut kita akan merubah, karena nilai red, green, dan blue itu ada 3 medium ya, 3 media, 3 bidang. Kita harus merubahnya menjadi citra keabuan, karena citra keabuan itu memiliki 1 bidang ya. Nah, dari perubahan ini coba kita beri noise remove, jadi menghilangkan noise-nya, karena tadi kita memberikan implementasi filter stylization. Nah, noise ini kita remove, lalu kita buat nilai ambang batasnya untuk mendeteksi objek tersebut, lalu dilated image, penggabungan dari image tersebut, lalu kita lihat deteksi konturnya, apakah objek itu memiliki kontur atau tidak. Nah, sehingga kalau dia memiliki kontur tersebut, nah ini ya, ini kita bisa mendeteksi satu persatu objek. Satu persatu objek. Nah, di sini using efficient object detection and recognition technique dari Rafflesia Khan dan Rameswar Debnath. Ini penelitiannya Rafflesia Khan. Nah, itu untuk menggunakan operasi objek, level objek atau aras objek. Nah, begitu mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke dalam operasi aritmetika yang masih ada hubungannya dengan level aras tadi. Karena di dalam citra digital itu adalah bentuknya sebuah matriks ya. Operasi-operasi aritmetika dan matriks ini berlaku juga pada citra. Operasi matriks dapat dilakukan ada penjumlahan, perkalian, yang mana tadi kita lihat ada beberapa operasi yang semuanya pasti menggunakan operasi aritmetika. Baik itu operasi titik, lokal, global. Yang terakhir apa? Objek. Nah, ini penjumlahan citra. Nah, citra A ditambah citra B menghasilkan citra baru, di mana dalam citra baru tersebut semakin lebih terang karena nilainya mendekati 255. Penjumlahan 2 buah citra di sini mengurangi pengaruh noise di dalam data foto tersebut dengan cara merata-ratakan derajat keabuan setiap pixel dari citra yang sama diambil berkali-kali. Nah, ini citra yang direkam 2 kali ini dihitung intensitas rata-ratanya. Nah, ini contohnya pada aplikasi astronomi ya. Kualitas citra ini dapat ditingkatkan dengan merata-ratakan sejumlah citra. Penjumlahan citra dapat digunakan untuk menambahkan komponen dari sebuah citra ke citra lainnya. Nah, itu salah satunya.
Tadi kalau astronomi diambil citranya berkali-kali, sehingga nanti peningkatan rata-rata jumlah citranya bisa kita ketahui, meningkatkan dari kualitas citra tersebut. Kalau ini menambahkan objek. Kalau ini dua buah citra yang berbeda, kita jadikan satu, di mana kita bisa lihat letak dari matanya berbeda. Nah, selanjutnya ada operasi aritmatika pengurangan citra. Pengurangan citra ini digunakan untuk deteksi perubahan. Contohnya komponen yang hilang dalam perakitan produk. Di sini untuk mendeteksi cacat pada PCB. Nah, PCB itu adalah papan untuk komponen elektronika. Contohnya adalah motherboard. Pengurangan citra untuk mendeteksi objek tambahan di dalam gambar. Kita bisa melihat objek tambahannya adalah ini cabai yang ini ya, seperti ini, ada cabai ini ya. Lalu pada aplikasi medis, pengurangan citra berguna untuk mendeteksi kelainan pada sebuah citra medis. Nah, jadi ini ada saraf atau aliran darah di sini yang disuntikan pewarna. Dari pewarna tersebut kita bisa mengetahui ini ya, semua simpul sarafnya atau aliran darahnya. Lalu kita bisa mengetahui perbedaannya setelah kita ambil picture-nya. Ada perkalian citra tadi. Kalau pengurangan citra itu digunakan untuk aplikasi medis, untuk mendeteksi objek. Nah, itu ya. Lalu perkalian citra ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk penapisan citra atau image masking atau image filtering. Mengalihkan citra dengan sebuah filter yang berukuran lebih kecil dari ukuran citra, kita bisa melihat di situ output-nya akan berubah di setiap titik. Nah, jika filter ini memiliki nilai lebih kecil, otomatis dia merubah dari sini ya. Nah, inputnya lalu dikonvolusikan, ini titiknya berubah. Titik ini ya, 3 dan 8. Ada yang lebih terang, ada yang lebih gelap. Nah, ini tergantung dari filter tersebut ya, mahasiswa semuanya. Nah, ini dengan filter 1/9. Nah, citra dari Einstein ini dirubah agak tampak ngeblur ya. Nah, perubahannya seperti itu. Penjumlahan atau pengurangan citra dengan skalar. Ini untuk pencerahan citra dari citra yang gelap. Merubah sebagian piksel, lalu dicerahkan dengan penambahan 100. Nah, formulanya ya. Penambahan atau dikurangi 100 tergantung kita yang menentukan apakah nanti ditingkatkan kecerahannya atau digelapkan. Operasi perkalian dengan skala dipakai untuk kalibrasi kecerahan. Pembagian citra dengan skalar dipakai untuk normalisasi kecerahan. Nah, ini adalah contoh untuk fungsi aritmatika perkalian dan pembagian citra dengan skalar. Perkalian citra dengan skalar, saudara bisa melihat citra semulanya dikalikan 3, tampak lebih terang. Nah, lalu selanjutnya ada operasi boolean, di mana dua buah citra ya, nantinya kita operasikan AND, OR, NOT, ataupun eksklusif OR. Nah, saudara bisa melihat logical operation-nya untuk binary image. Semuanya digunakan biasanya untuk mendeteksi objek tertentu di dalam sebuah citra. Nah, dari objeknya hitam menjadi putih.
Operasi N memilih operasi N dan OR memilih sub image dari sebuah image. Jadi semuanya sama ya. Objek yang mana yang nantinya kita akan butuhkan, yang nantinya kita akan operasikan di setiap. Ini menggunakan deteksi objek ini. Yang tadi ya, menggunakan konvolusi operasi tadi. Nah, ini adalah menambahkan citra bagian lain ke sebuah citra tujuan. Nah, ini hasil dari N, hasil dari OR, lalu di-OR-kan. Tampak lebih terang. Selanjutnya ada operasi geometri. Di dalam operasi geometri terdapat translasi, rotasi, penskalaan citra, pencerminan citra atau flipping. Perubahan geometri dari citra F koordinat XY menjadi citra baru F aksen XY koordinatnya. Nah ini, rumusnya seperti ini. Yang dalam hal ini G1X dan G2Y merupakan fungsi transformasi geometrik. Nah, kalau translasi di sini adalah penjumlahannya ya, sejauh M atau sejauh N. Nah, ditranslasikan berarti dirubah koordinatnya seperti itu. Ada rotasi, di mana rumus rotasi ini sejauh sudutnya, nilai sudutnya, radian berlawanan arah jarum, di mana ada cos, pemanfaatan cos, dan sinus di sana. Nah, jika sudut rotasinya 90 derajat, maka implementasi lebih mudah dilakukan dengan cara menyalin piksel-piksel baris ke piksel-piksel kolom pada arah rotasi. Rotasi 180 diimplementasikan dengan melakukan rotasi 90 derajat 2 kali. Lalu ada selanjutnya adalah flipping. Operasi geometri dengan picture yang sama, di mana kita akan merefleksikan citra tersebut apakah horizontal atau vertikal. Flipping horizontal, pencerminan pada sumbu Y, nah itu ya, jadi merubah sumbu Y-nya pada citra A menjadi citra B. Sedangkan flipping vertikal di sini pencerminan pada sumbu X, merubah dari nilai sumbu X-nya. Lalu pencerminan pada titik asal dari citra A menjadi citra B di sini, saudara bisa melihat pencerminan pada garis X kurang Y dari citra A menjadi citra B. Nah ini X sama dengan Y, mohon maaf. Ini sama ya. Selanjutnya ada zooming atau penskalaan citra, mengubah ukuran citra, memperbesar atau mengecilkan. Rumusnya ini, tergantung nilai S-nya. Faktor skalanya, betul. Penskalaan citra A menjadi citra B tergantung faktor penskalaannya. Operasi zoom out dengan faktor 2, di mana nilai X, SX sama dengan nilai SY, yang mana nilainya adalah 2, menyalin setiap piksel sebanyak 4 kali. Saudara bisa melihat di sini. Nah, di zoom lebih besar dari faktor 2. Operasi zoom in berarti kita menggunakan pembagian di sini atau pecahan di sini setengah 0,5 dilakukan dengan mengambil rata-rata 4 piksel menjadi 1 piksel. Nah, kalau tadi menyalin setiap piksel sebanyak 4 kali. Kalau ini setiap pikselnya yang ini pembesaran, kalau ini 4 piksel menjadi 1 piksel, mengecilkan. Nah, itu untuk pertemuan hari ini.